Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pemaparan materi kedua, yaitu tentang tahapan pembangunan sistem e-bisnis. Untuk yang pertama, tentang visi dan prospek membangun e-bisnis. Yang kita perlu ketahui bahwa membangun sistem e-bisnis tidak hanya mengganti dari yang tidak terkomputerisasi menjadi terkomputerisasi, tapi di sini sistem informasi bisnis yang kemudian dihubungkan dengan internet, kemudian menjadi landasan bahwa membangun sistem e-bisnis, sistem itu harusnya mudah untuk bertahan atau bisa untuk bertahan. Yang pertama, di sini harus ada keinginan yang kuat dan konsisten membangun hubungan langsung dengan konsumen melalui sistem informasi. Kemudian juga membangun jaringan komunitasnya dulu, memperluas pasar, dan juga masuk era persaingan global. Ini adalah visi dari membangun sebuah e-bisnis. Nah, kemudian yang berikutnya, tahapan dari pembangunan sistem e-bisnis diantaranya adalah yang pertama, membangun arsitektur e-bisnisnya. Di sini arsitektur e-bisnis merupakan framework konseptual dari infrastruktur dan juga aplikasinya. Jadi konsepnya seperti apa, kemudian infrastrukturnya seperti apa, dan lalu aplikasi yang digunakan nanti seperti apa. Dalam proses pengembangannya bisa terdiri dari 6 tahapan di pembangunan arsitektur e-bisnis ini. Yang pertama adalah mendefinisikan visi dan tujuan, kemudian juga mendefinisikan arsitektur informasi, yang apa saja langkah-langkah yang dibutuhkan, terus mengetahui situasi dan juga kondisi dalam merancang e-bisnis. Misalkan kita mau merubah dari sistem bisnis tradisional kita menjadi e-bisnis, maka kita harus tahu nih kebutuhan kita apa saja. Kemudian juga mendefinisikan arsitektur data yang dibutuhkan apa. Ya, kemudian pengolahan dan sasaran yang ingin diambil untuk pengembangan seperti apa. Yang berikutnya mendefinisikan arsitektur aplikasinya untuk menentukan jenis aplikasi dan juga batasan yang diinginkan, terutama juga dalam bidang keamanannya. Nah, kemudian ada juga pendefinisian arsitektur teknikal. Di sini teknikalnya adalah untuk menentukan jenis-jenis hardware dan juga software secara keseluruhan. Dan yang terakhir di dalam pembangunan arsitektur itu juga adalah arsitektur organisasi. Dalam bagian ini ditentukan berbagai hal yang berhubungan dengan sumber daya, baik berupa manusia, keuangan, dan juga waktu yang digunakan. Jadi tadi beberapa dari pembangunan arsitektur e-bisnis ada beberapa macam, dari mulai mendefinisikan visi dan tujuan, mendefinisikan arsitektur informasinya, arusnya seperti apa, kemudian arsitektur datanya, kemudian arsitektur aplikasi, arsitektur teknikalnya, dan juga arsitektur organisasinya. Kemudian masih di tahapan yang kedua adalah instalasi. Ini adalah mengimplementasikan aplikasi yang sudah dibangun atau disebut juga dengan instalasi. Ya. Kemudian di tahapan yang ketiga kita memilih opsi pengembangan. Opsi pengembangan aplikasi dari e-bisnis pada dasarnya mengikuti beberapa pendekatan ya. Di sini diantaranya yang pertama, misalnya mengembangkan e-bisnis dengan pemilihan opsi pengembangan membeli aplikasi yang sudah jadi misalnya ya. Kemudian juga ada juga yang kedua menyewa aplikasi. Ini hampir mirip dengan membeli aplikasi, tapi biasanya ada jangka waktunya. Di banyak sekali jasa yang menyediakan. Kemudian juga yang berikutnya bisa juga membangun sendiri kalau memang mampu dari segi programming, itu juga bisa membangun sendiri. Jadi lebih disesuaikan dengan kebutuhan kita. Kemudian yang berikutnya bekerja sama dengan pihak yang ketiga. Biasanya sekarang sudah berkembang tren kerjasama antara perusahaan pengembangan aplikasi dengan perusahaan-perusahaan penggunanya, misalkan ada marketplace ya, ada business to customer, dan yang lain-lainnya. Jadi tadi ada 4. Dalam hal instalasi, pendekatannya bisa melalui membeli aplikasi, menyewa list, kemudian juga membangun sendiri atau dengan bekerjasama dengan pihak yang ketiga. Kemudian yang berikutnya dalam segi penyebaran integrasi aplikasi yang setelah dipilih kemudian diimplementasikan
harusnya bisa terintegrasi dengan baik dengan segala aplikasi yang telah ada sebelumnya. Ya, misalkan dengan pelaporan keuangan ataupun yang lainnya harusnya sudah saling berkait. Ini adalah yang dimaksud dengan integrasi sistem informasi e-bisnis. Kemudian yang terakhir dari tahapan pembangunan ini adalah operasi pemeliharaan, atau di sini operasi pemeliharaan dari aplikasi yang telah diimplementasikan merupakan langkah yang harus diperhatikan dengan baik, ya. Aktivitas pemeliharaan bisa ke tahap pengembangan selanjutnya untuk penyempurnaan aplikasi yang telah diimplementasikan. Nah, jadi ini ada beberapa tahapannya, ada 5 tahapan untuk awal pembangunan sistem e-bisnis. Kemudian dari yang berikutnya adalah manajemen teknologi e-bisnis. Yang pertama, manajemen teknologi e-bisnis ini pada dasarnya terdiri dari dua pendekatan, ya. Yang pertama dari perspektif atau segi pandang teknis, yang kedua dari perspektif manajerial atau segi pandang manajerial. Dari segi teknis itu ada fungsi penciptaan. Manajemen teknologi itu bisa berpacu pada aspek-aspek. Yang pertama adalah teknologi informasi harus mampu menjadi medium atau sarana untuk mengubah kejadian-kejadian sehari-hari di dalam bisnis ke dalam format data kuantitatif. Jadi misalkan kalau di di bisnis tradisional ada orang beli kemudian dicatat secara manual di buku, berarti ketika secara teknisnya di e-bisnis itu harus diterjemahkan ke dalam sebuah sistem informasi bagaimana transaksi itu bisa tetap tercatat dengan baik. Kemudian yang kedua adalah fungsi penyebaran, ya. Kemudian di fungsi penyebaran ini ada yang namanya gathering. Teknologi informasi dikelola atau dimanage untuk mampu mengumpulkan entitas tertentu dan meletakkannya di dalam media penyimpanan digital. Jadi mengumpulkan, gathering itu. Kemudian organizing ini memudahkan untuk mencari entitas-entitas di kemudian hari. Misalkan kita mau cari transaksi yang nomor sekian, transaksi yang di bulan ini, itu lebih mudah dengan yang namanya pendekatan secara fungsi penyebaran. Kemudian ada selecting. Di sini berbagai pihak dalam perusahaan membutuhkan entity tersebut. Misalkan manajer membutuhkan laporan bulan apa, itu proses selecting. Ada juga proses synthesizing. Synthesizing ini adalah mampu memenuhi kebutuhan manajer dalam menggabungkan beberapa entity menjadi satu paket kesatuan yang terintegrasi. Ya, misalkan di dalam sistem informasi ini harusnya di saat synthesizing berarti dia bisa merangkum suatu informasi dari beberapa entitas yang berbeda. Kemudian ada distributing. Distributing ini adalah memiliki infrastruktur yang bisa menyalurkan berbagai entiti dari tempat disimpannya entiti-entiti tersebut ke pihak-pihak yang membutuhkan. Kemudian dari yang kedua, perspektif manajerial, itu ada 4 peranan yang diharapkan perusahaan dari implementasi ini, implementasi teknologi informasi. Yang pertama adalah meminimalisir resiko atau minimize risk. Pada umumnya resiko berasal dari adanya ketidakpastian dalam berbagai hal, ya, seperti aspek eksternal. Nah, kalau dengan adanya sistem informasi atau teknologi informasi ini diharapkan bisa meminimalisir resikonya, resiko kehilangan data atau resiko kehilangan laporan atau resiko kesalahan human, itu masuk dalam minimize risk. Yang kedua, teknologi informasi juga diharapkan bisa reduce cost, yaitu bisa mengurangi resiko, mengurangi biaya, ya. Mungkin di awal itu akan butuh biaya yang besar untuk proses instalasi dan juga pembangunan sistem, tapi ketika sistem itu sudah berjalan maka akan ada banyak hal yang bisa dikurangi atau biaya-biaya yang bisa dikurangi dari penerapan teknologi informasi. Ini bukan 4 ya, tapi 3. Yang terakhir ada create new reality. Dengan pesatnya perkembangan teknologi internet, ini mampu menciptakan arena bersaing baru bagi perusahaan. Ya, tadinya kan ketika harus memulai bisnis, kita harus punya ruko, harus punya toko, harus menyewa ataupun yang lainnya. Sekarang dengan adanya e-bisnis, e-commerce dan yang lain-lainnya, orang yang tidak punya modal uang pun bisa memulai bisnis, ya. Tapi tetap harus modal usaha dan modal kerja keras. Kemudian yang berikutnya ada yang disebut dengan permodelan sistem. Ini adalah membangun
menggambarkan aliran data yang akan diproses menjadi informasi. Berikutnya kita lanjutkan ke pemodelan sistem. Maksud dari pemodelan sistem adalah menggambarkan aliran data yang akan diproses menjadi informasi, aliran distribusi yang juga yang akan digambarkan. Pada sebuah sistem, di sini secara sistematis terintegrasi, dibutuhkan metode-metode pembangunan sistem seperti daur hidup atau prototype dan spiral. Dari ketiga macam metode tersebut, metode daur hidup ini paling cocok untuk membangun sebuah sistem e-bisnis. Seperti apa nanti kita bahas ya. Jadi pemodelan sistem ini, metode daur hidup untuk membangun sistem informasi e-bisnis ini ada kurang lebih 7 tahap. Dari pertama tahap perencanaan, kemudian menganalisa, perancangan, penerapan, evaluasi, penggunaan sampai dengan pemeliharaan. Nah, di tiap tahapan ini perlu yang namanya proses pendokumentasian atas segala yang telah dilakukan atau disepakati. Nah, yang pertama tahap perencanaan. Di tahap perencanaan biasanya kita dibuatkan dulu proposal teknologi informasinya, prioritas-prioritas yang akan dijalankan apa saja, kemudian kasusnya itu apa ya, dan juga membuat perancangan aplikasinya. Ini saling terkaitan. Jadi bisa kita tahu dulu kasusnya, kemudian baru membuat proposal, baru kemudian langsung membuat perencanaan. Di tahapan ini persiapannya adalah memahami permasalahan yang muncul dan mendefinisikan secara rinci, merumuskan kasus-kasus bisnis yang ingin diselesaikan, mengestimasikan total investasi yang akan disediakan, kemudian membuat rencana aksi yang konkret. Contoh, misalkan di masa pandemi ini ada perusahaan atau ada usaha UMKM di dekat rumah kalian yang mengalami kesulitan dalam penyebaran, misalkan ada mengalami kesulitan dalam hal penjualan. Biasanya berjualan di tempat-tempat keramaian, tapi karena sekarang tidak di tempat keramaian, maka mereka mengalami penurunan omset. Nah, bagaimana caranya mereka merubah dari sistem bisnis sederhana menjadi sistem bisnis e-bisnis? Pertama yaitu melakukan perencanaan. Usahanya apa? Misalkan usahanya di bidang di bidang fashion misalnya. Berarti apa saja yang dibutuhkan? Misalkan ruang lingkupnya apa saja, data-datanya, ini semuanya masuk ke dalam tahap perencanaan. Tahapan yang kedua adalah analisis. Ini harus objektif mungkin agar hasilnya tidak bias. Untuk menganalisa bisa menggunakan 6 dimensi kelayakan, dari mulai teknis, ekonomis, non-ekonomis, hukum dan etika, operasional dan juga jadwal. Faktor lainnya dalam analisa yaitu kelayakan organisasi, kemudian permodalannya berapa, tingkat kompetisi produknya berapa, lingkungan operasional sistem dan sistem harganya berapa. Kemudian apabila ditemukan indikasi ketidaklaikan, maka cari penyebabnya, selanjutnya susun langkah yang konkret ya. Ini di tahap analisis ya. Misalkan tadi kasus kita adalah ada UMKM, usaha kecil menengah yang berjualan fashion, kemudian mengalami permasalahan di masa pandemi ini tidak bisa menjual di tempat-tempat keramaian. Maka yang pertama kita analisa dulu, karena ingin berubah menjadi e-bisnis, dianalisa dulu dari segi permodalan, apakah mereka cukup, misalkan untuk kita belikan hardware-nya, software-nya yang apakah harus yang mahal atau mungkin disesuaikan dengan modal yang mereka punya. Kemudian yang berikutnya adalah mulai melakukan tahapan perancangan, merupakan fase pemakaman kriteria kebutuhan sistem. Kemudian di sini beberapa yang harus diperhatikan adalah kebutuhan dari perusahaan, kebutuhan dari operatornya, kebutuhan pemakainya, kebutuhan teknisnya ya. Misalkan kita mau membuatkan website untuk UMKM tadi, maka kita lihat berarti fungsi-fungsi yang diharuskan apakah harus yang yang benar-benar rumit atau yang justru yang sangat sederhana. Ini dalam tahap perancangan. Di dalam berikutnya ada tahap penerapan. Di sini adalah untuk mengimplementasikan rancangan yang telah disusun sebelumnya agar bisa diwujud nyatakan. Nah, untuk proses yang terdapat di luar sistem komputer disusun sebuah konvensi atau perjanjian atau tata tertib. Kemudian sistem pada tahap penerapan ini ditempuh melalui beberapa metode, menggunakan paket aplikasi, pengembangan oleh staf sendiri, dan pengembangan yang dilakukan dengan kerjasama dari pihak luar seperti konsultan atau software house atau outsourcing. Ya, jadi mau dibangun sendiri atau mau
berusaha meminta dibuatkan oleh software house atau beli aplikasi yang sudah jadi, itu tergantung dari masing-masing perusahaannya. Yang kelima, setelah diterapkan maka harus ada yang namanya evaluasi. Evaluasi ini gunanya untuk memastikan sistemnya sudah berjalan dengan benar atau tidak, sesuai tidak dengan karakteristik yang ditetapkan oleh perusahaan. Misalkan kebutuhannya di situ perusahaannya bisa retur, apakah di aplikasi ini ada juga sistem retur atau tidak, itu termasuk karakteristik ya. Memastikan tidak terjadinya kesalahan sampai ke penelusuran dan keterlibatan data. Misalkan tadi konsumennya alamatnya sudah lengkap atau belum, di fasilitas sistem informasinya itu terpenuhi atau belum. Ini adalah bagian sistem dari tahap evaluasi. Yang di tahap ini juga ada faktor-faktor yang harus diperhatikan, yaitu tadi perangkat kerasnya, besar biaya yang harus disediakan, perangkat kerasnya ini terhadap sistem-sistem ini terpenuhi atau tidak, berapa lama teknologi yang digunakan bisa bertahan, kemudian pilihan-pilihan terhadap komputer yang digunakan ini juga masih dalam hal perangkat keras ya, kemudian tingkat kehandalan dan stabilitas jaringan komputer yang dibangun. Kemudian tahap yang terakhir ini sebenarnya 6 dan 7, tapi dijadikan satu, tahap penggunaan dan pemeliharaan. Otomatis di sini adalah uji coba dan dinyatakan lolos untuk mengenal proses e-bisnis yang sesungguhnya. Cara pemeliharaan ini harus secara rutin, bisa meliputi penataan ulang database, backup, atau juga scanning virus. Ya, tadi itu adalah 7, ya, jadi ini 6 dan 7, 7 metode daur hidup ya yang cocok untuk diterapkan dalam e-bisnis. Faktor-faktor penyebab kegagalannya, ini yang pertama adalah memandang sistem informasi itu adalah segala-galanya, kemudian melupakan komitmen dan konsistensi terhadap materi informasi, produk, dan respon layanan kepada konsumen. Jadi misalnya webnya yang penting bagus, tapi ketika ada komplain atau apa tidak dilayani, misalkan itu maka bisa menjadi penyebab kegagalan. Kemudian antarmuka sistem informasi e-bisnis kurang interaktif, webnya terlalu statis, kurang informatis, ketika ada promo tidak diinformasikan, itu maka biasanya menyebabkan kegagalan juga. Kemudian merubah cara pandang pola berbisnis dari sistem dari tradisional dan lokal menjadi modern dan global. Ini membutuhkan waktu yang tidak sedikit dan cukup lama. Kemudian sadari keberhasilan yang pertama adalah konten, menyampaikan isi yang efektif dari produk atau jasa, promo misalnya, convenient kegunaan dari situs webnya, kemudian kontrol sejauh mana organisasi bisa didefinisikan proses mereka bisa mengelola. Kemudian juga ada interaksi, sarana membangun hubungan dengan pelanggan. Jadi misalkan kayak di marketplace itu kan sekarang ada live ya, ada live bukan hanya di IG tapi di marketplace pun ada, penjual bisa melakukan live, kemudian pembeli bisa langsung beli di situ. Kemudian komunitas itu perlu juga membangun hubungan dengan kelompok individu. Ada juga sensitivitas harga, sensitivitas dari produk atau jasa untuk persaingan harga di internet. Biasanya kalau di internet harga miring itu lebih banyak ditemukan. Kemudian logo ini juga menentukan, dan komitmen untuk menggunakan internet dan kemauan untuk berinovasi. Jadi ada lagi promo baru lagi. Kemitraan, sejauh mana e-commerce menggunakan kemitraan untuk meningkatkan kehadiran internet dan memperluas bisnisnya. Kemudian ada perbaikan juga, dan juga yang terakhir adalah integrasi atau penyediaan hubungan antara sistem teknologi informasi, mendukung kemitraan dan perbaikan proses. Nah, faktor keberhasilan menurut Wade ini adalah dari ekspektasi dari perusahaan dan juga ketersediaan dananya. Ada jadwal dan waktu implementasi yang memadai, pengetahuan akan proses bisnis, kemudian komunikasi baik secara fungsional dan cross function. Komitmen yang tinggi dari semua pihak yang terlibat. Itu adalah faktor keberhasilan e-bisnis menurut Wade. Nah, untuk penjelasan dari materi pertemuan 2 Ibu cukupkan sampai di sini. Untuk lebih lengkapnya nanti Ibu sampaikan slide lengkapnya dari pemaparan yang tadi di Google Classroom. Terima kasih sudah menyimak dan semoga bisa dipahami dengan baik.